Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Kashfis Syubhat. Dan insyaallah kajian kitab ini yang terakhir, yakni perkataan al-muallif al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab Tamimi ketika beliau mengatakan walinahtimal kalama insyaallah ta'ala bimas'alatin 'azimatin muhimmatin jiddan tufhamu mimma taqaddam walakin nufardu lahal kalama li'adhami sa'niha wa liqasdi ghalat fiha fanaqul la khilafa anna tauhida la budda an yakuna bil qalbi wal lisan wal amal fa in ikhtalla syai'un min hadha lam yakun ar-rajulu musliman fa in arafa at-tauhida wa lam ya'mal bi fa huwa kafirun mu'anid kafir'aun wa iblis wa amsalihima. Dan kami akhiri ucapan kami insyaallah dengan pembahasan yang sangat agung, yang betul-betul sangat penting, yang ini merupakan intisari dari pembahasan kita yang pertama, yakni Kashfus Syubhat. Walakin fardulahal kalam li'adhmi sa'niha, tetapi kami sendirikan ucapan ini, pembahasan ini, karena begitu agungnya perkara ini dan begitu banyaknya orang yang salah dalam hal ini. Fanaqul, maka kami katakan, kata beliau, la khilafa anna tauhida la budda an yakuna bil qalbi wal lisan wal amal. Tidak ada khilaf bainal ulama bahwasanya tauhid itu harus berkaitan dengan hati. Kita harus mentauhidkan Allah dengan hati kita. Wal lisan, kita pun juga mentauhidkan Allah dengan lisan kita. Wal amal, sekaligus mentauhidkan kita dengan amal perbuatan kita. Fa in talla syai'un min hadza, maka apabila seseorang ini menghilangkan salah satu yang tiga ini, contoh iman dengan hatinya tapi ucapannya dan perbuatannya tidak, mentauhidkan Allah dalam lisannya dan perbuatannya tapi hatinya tidak, maka lam yakunir rajulu musliman, maka tidak bisa seseorang itu menjadi seorang muslim ketika menghilangkan salah satu dari bang tiga ini. Kita harus mentauhidkan Allah dengan hati kita dan lisan kita dan amal perbuatan kita. Fa in arafa tauhida wa lam ya'mal bihi, maka barang siapa yang mengetahui tauhid, mengenal tauhid, tetapi dia tidak mau mempraktekannya, fa huwa kafirun mu'anidun kafir'aun wa iblis wa amsalihima, maka dia seorang yang kafir, yang pembangkang seperti Fir'aun, iblis dan semisal keduanya. Sebagaimana iblis, dia ini faham betul tentang masalah tauhid. Hanya Allah satu-satunya zat yang memberikan rizki, hanya Allah satu-satunya zat yang menciptakan, yang mengatur segala urusan.
tetapi dia membangkang. Maka iblis menjadi kafir walaupun dia tahu faham masalah tauhid. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah ketika Rabbmu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat-malaikatnya untuk sujud hormat kepada Adam. Fasajadu illa iblis. Maka seluruh malaikat-malaikat Allah sujud hormat kepada Adam kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia menolak untuk sujud hormat kepada Adam, wastakbara dan menyombongkan diri, dan dia termasuk orang kafir. Padahal iblis tahu Allah yang menciptakan. Ya, Allah yang kasih rezeki. Dan yang lebih jelas lagi firman Allah Subhanahu wa taala, ya iblis, ma manaka antas sudah lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta minal alin. Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud hormat kepada Adam? Astakbarta, engkau menyombongkan diri atau kamu merasa lebih tinggi dibandingkan Adam, lebih mulia dibandingkan Adam? Maka iblis menjawab, ya, qala khalaqana khairun minhu. Ya Allah, aku ini lebih baik dibandingkan Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtu min tin. Engkau ciptakan aku dari api ya Allah, sedangkan dia Adam engkau ciptakan dari tanah. Artinya iblis faham betul kalau dia itu diciptakan oleh Allah, faham masalah tauhid. Cuman dia tidak mau mempraktekkan dengan lisannya dan perbuatannya. Bahkan setan-setan pun juga faham Allah yang menciptakan, Allah yang kasih rezeki, Allah yang mengatur segala urusan. Allah berfirman, kamathali syaitan id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu wa rabbal alamin. Maka orang-orang kafir membujuk rayu, menipu daya kaum muslimin supaya mereka keluar dari agamanya, itu seperti tipu daya setan-setan. Ketika setan-setan mengatakan kafirlah kalian, falamma kafara, maka ketika manusia betul-betul kafir, ya, setan mengatakan inni bari'um minka, aku berlepas diri atas semua yang kalian lakukan. Kalian kafir, kalian musyrik, itu kesalahan sampean sendiri itu. Saya enggak ikut-ikut, kata setan. Inni akhafuha rabbal alamin. Di sini syahidnya. Kata setan, inni akhafuha rabbal alamin. Karena aku sangat takut kepada Allah, Rabb sekalian alam. Rabb itu artinya Ar-Razik, Al-Khaliq, Al-Mudabbir, itu Rabb. Jadi kalau orang Arab mengatakan Rabb itu artinya yang menciptakan, yang kasih rezeki, yang mengatur segala urusan, itu namanya Rabb. Artinya iblis mengakui, setan mengakui kalau Allah satu-satunya zat yang kasih rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, ya, yang mengatur segala urusan. Tetapi iblis, setan, kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika seseorang mengetahui kebenaran, mengetahui hak, mengenal tauhid, cuman enggak mau praktek, itu kamasalil Fir'aun wa iblis. Dia seperti Fir'aun dan iblis. Ingat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, berkaitan dengan Fir'aun, Allah firmankan, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard illa rabbus samawati wal ardi basair. Berkata Nabi Musa, wahai Fir'aun, sesungguhnya engkau betul-betul mengetahui dengan sebenar-benarnya bahwasanya tidaklah bisa menurunkan semua itu kecuali Rabbus samawati wal ard, Rabbnya langit dan bumi, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Fir'aun berkali-kali meminta tolong kepada yakni Musa untuk menghilangkan mara bahaya yang menimpa negeri Mesir. Ketika Fir'aun dan pengikutnya kufur kepada Allah, maka Allah uji mereka dengan hujan darah. Dan hujan darah itu pernah terjadi di waktu zamannya Fir'aun. Sumurnya darah, sumber-sumber air darah, bahkan air yang ada pada tandon-tandon menjadi darah semuanya. Itu di zaman Fir'aun
ketika Allah utus Musa kepada Fir'aun. Maka ketika kesulitan, Fir'aun nggak bisa mengatasi, obat apapun nggak bisa itu, tetap darah itu. Dan nggak mungkin manusia minum darah, ya, nggak mungkin manusia memasak dengan darah. Maka Fir'aun minta tolong pada Musa supaya Musa berdoa kepada Allah agar musibah itu dihilangkan oleh Allah. Maka Musa berdoa, ya, harapan besar agar Fir'aun taubat dari perbuatan dosanya. Maka dihilangkan oleh Allah. Fir'aun pun tetap dalam pendiriannya, ana rabbukumul a'la, akulah Allah di permukaan bumi. Ini Fir'aun, ya, kekuasaan yang Allah berikan. Di zaman Fir'aun ini tidak ada negara yang paling kuat kecuali negara Mesir, ya. Disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, ketika Fir'aun memburu orang-orang Bani Israel, ya, umatnya Nabi Musa, pasukan berkuda saja itu berjumlah 700.000 pasukan berkuda toh, ya, belum yang berjalan, ya, belum yang pakai gajah dan macam-macam. Pasukan yang menggunakan kuda itu jumlahnya 700.000 pasukan, berapa juta waktu itu, ya, dengan senjata yang luar biasa kompletnya. Demikian pula ketika Allah uji, ya, Fir'aun karena kekufurannya, Allah turunkan hujan katak, ya, di mana-mana katak, ya, di Hambal katak, di rumah mereka katak, ya, di tempat-tempat tidur mereka katak, bahkan dalam tandon-tandon, ya, tandon-tandon ataupun tempat-tempat untuk menyimpan makanan mereka dipenuhi dengan katak. Fir'aun pun juga minta tolong kepada Musa supaya berdoa kepada Allah agar musibah itu dihilangkan oleh Allah. Ya, bahkan waktu itu pula Allah pernah turunkan hujan belalang. Ya, jadi hujan belalang, di mana-mana belalang sudah, di baju semuanya belalang semuanya. Fir'aun pun juga minta tolong kepada Musa. Artinya Fir'aun ini ngerti kalau yang mengatur segala urusan semuanya itu hanya Allah. Makanya benar kata Musa, sungguh engkau telah mengetahui dengan sebenar-benarnya, tidak bisa menurunkan itu kecuali Rabbus samawatul ard. Yang menurunkan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman karena kesombongannya Fir'aun tetap dalam kekufurannya. Artinya orang yang tahu kebenaran, orang yang tahu hak, orang yang tahu tauhid cuman gak mau praktekkan, maka dia seorang yang kafir mu'anid, pembangkang, seperti Fir'aun ataupun iblis ataupun setan dan selainnya. Wa hadza yaghlidu fi katsirun minan nas yaquluna hadza haqqun wa nahnu nafhamu hadza wa nashhadu annahu al-haqq walakinna la naqdiru an naf'alahu wa la yajuzu 'inda ahli baladina illa man wafaqahum wa ghairu dzalika minal a'dzar. Dan ini yang banyak terjadi kesalahan di tengah-tengah manusia, di mana mereka cukup menyatakan ini benar, ini hak, cuma nggak mau praktek. Ya, fi katsirun nas yaqulun, banyak manusia mereka mengatakan hadza haqqun, ini hak, ya, menyerahkan sesembahan, yakni menyerahkan semua ibadah hanya kepada Allah, itu hak, benar itu. Tidak boleh memalingkan ibadah kepada siapapun kecuali hanya diberikan kepada Allah, itu hak, benar. Wa nahnu nafhamu hadza, kami cuma juga faham itu benar ini. Ya, waktu panen laut enggak boleh petik laut karena itu bentuk kesalahan, itu kami paham, ngerti itu. Ya, wa nashhadu annal haq, dan kami bersaksi itu memang benar. Ya, ketika mau panen padi enggak boleh wewet, karena wewet itu syukur kepada Dewi Sri. Islam enggak kenal Dewi Sri, Islam hanya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami menyaksikan itu benar memang. Ya, kalau mau petik padi, ya, kalau panen, maka kalau sudah mencapai nisabnya keluarkan zakatnya, kalau belum keluarkan infak dan sedekahnya. Ya, walakinna la naqdiru an naf'alahu,
tapi kami nggak mampu kalau nggak buat semacam itu. Kalau kami mau panen, kalau nggak wiwit kok sungkan dengan tetangga. Ya, yang sana wiwit, kalau kami sendiri nggak wiwit, ini sungkan saya. Ya, gegek nanti kami dikucilkan itu. Ya, waktu larung sesaji, memang kami tahu itu salah, itu nggak benar itu. Ya, bersyukur hanya kepada Allah, bukan kepada Nyai Roro Kidul, benar itu. Cuman kalau nggak mau kalau nggak ikut kok nggak pantas saya ini. Ya, juga takut nanti dikucilkan orang. Wala yajuzu inda ahli baladina illa man wafaqahum. Dan di daerah kami, ya, di wilayah kami, di negara kami, nggak boleh berbuat semacam itu kecuali seperti yang mereka praktekkan. Ya, kalau waktu petik waktu panen laut ya harus ikut petik laut, apalagi petingginya. Saya petinggi, enggak gimana ini? Ya, saya sebagai pejabatnya ini, kalau enggak ikut bagaimana ini? Ya. Wa ghairu dzalika minal a'dzar, ataupun semisalnya dari udzur-udzur yang diucapkan. Berkata al-muallif, wa hadza yaghlidu fi katsirun nas ila akhirih, yakni anna katsirun nas ya'riful haqqo fi hadza wa yaqul nahnu na'rifu anna hadza huwal haqq. Kebanyakan manusia mereka tahu itu benar, ya, benar itu. Ketika waktu sholat, kesibukan apapun kita tinggalkan untuk sholat, ya, itu benar, itu ngerti kadang-kadang orang, cuman tetap repot, ya. Nanti kalau istirahat dikira nanti, ya, belus. Yang lain tetap kerja, dia sholat misalnya. Supaya nggak dikatakan belus, ya, waktu kerja optimal kerja, waktu sholat, ya, maka harus sungguh-sungguh untuk sholat. Waktu kerja kelelat, waktu sholat didahulukan, nanti dirasanya temannya nanti, ya. Ya, waktu kerja harus optimal kerjanya, waktu sholat maka dioptimalkan untuk ibadah kepada Allah. Wa anna hadza huwal haq. Praktek semacam ini hak, benar itu, kami yakin itu. Jimat, sikap itu enggak boleh, kami yakin benar itu. Ya. Cuman ini yang kasih fulan kok sungkane saya apa jimat itu. Bolak-balik tanya mana jimat yang dulu saya kasih, ya. Walakinna la naqdiru alaihi limukhalafati ahla baladina. Tapi saya nggak kuat untuk praktek semacam itu, ya, nggak berani kalau langsung terang-terangan semacam itu, karena ini menyelisih kebanyakan masyarakat kami, ya. Wa nahwi dzalika minal a'dzar, dan semacam itu dari udzur-udzur yang diungkapkan, yang dikemukakan. Wa hadzal udru la yanfa'uhum 'indallah 'azza wa jalla. Udzur-udzur semacam ini enggak ada faedahnya di hadapan Allah, ya. Li'annal wajib anna 'alal mar'i ayal tamisa ridallah 'azza wa jalla walau sahitan nas. Karena kewajiban seseorang hamba ini mencari keridhaan Allah walaupun dibenci oleh manusia, ya. Kalau kita mencari ridha Allah, maka Allah akan jadikan manusia ridho kepada kita. Tapi kalau kita mencari ridho manusia, ya, dengan mendapatkan murkanya Allah, maka kita akan dapatkan murkanya Allah sekaligus murka manusia. Wa alla yatawarridha nasu bi sukhtillahi azza wajalla, dan supaya manusia tidak mencari ridho manusia walaupun itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yusbihu may yahtajuna bima kana lahi abauhum wa hum alladzina haqallahu anhum. Ini semisal orang yang berhujah, ya, kami hanya ngikut praktek nenek moyang, kami hanya mewarisi warisan nenek moyang, melestarikan warisan nenek moyang. Allah Subhanahu wa taala celah mereka orang musyrik. Ketika orang musyrik mengatakan kami dapatkan nenek moyang yang semacam ini, ya, sesaji,
ya larung sesaji, ya wiwit mau panis macam ini, warisan nenek moyang ini. Kami hanya ikut-ikut. Allah firmankan, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Kata orang musyrik, kami dapatkan nenek moyang kami semacam ini, ya sesaji, ya sandingan, ya wiwit, ya macam-macam. Dan kami mengikuti, mewarisi warisan nenek moyang. Kami melestarikan warisan nenek moyang. Kadang-kadang ya kesedihan itu dibiayai, dibandani, karena untuk melestarikan warisan nenek moyang. Nenek moyang kita kan dulu orang-orang ya non muslim, ya mereka Islam belum datang, mereka sudah beragama selain agama Islam, ya sesaji, ya macam-macam. Dan Islam nggak pernah kenal sesaji, ya adanya sesaji itu di luar agama Islam. Makanya kita diseru oleh Allah, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Ya, ada yang menerjemahkan kafah itu ya sesuai dengan tradisi. Jadi Islam disesuaikan dengan tradisi. Terbalik itu. Tradisi harus disesuaikan dengan Islam, bukan dibalik. Karena Islam yang membuat Allah Subhanahu wa taala. Ajaran Islam ini diatur oleh Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang Maha tahu akan kebaikan-kebaikan kita. Ya. Tapi sekarang kan malah dibalik itu. Kalau meluruskan Islam dikatakan radikal. Tapi kalau Islam disesuaikan dengan tradisi, nah ini Islam yang paling hebat. Merah kuning. Ya. Kesyirikan dipuja-puja, tauhid ya. Kemudian justru dikatakan radikal. Justru radikal itu ketika seseorang ini memaksakan ajaran Islam untuk cocok dengan tradisi, itu radikal itu. Mengapa? Radikalnya langsung kepada Allah yang menciptakan kita. Ya kan? Itu radikal yang paling luar biasa itu. Mestinya tradisi harus disesuaikan dengan Islam. Kalau benar, contoh ya, kita yang muda kalau dengan yang lebih tua boso, ini bagus, ini tradisi yang bagus, praktekkan sudah. Karena tidak berseberangan dengan Islam, lakukan. Ya, mungkin kalau hari-hari yang longgar ada kerja bakti, membersihkan got, macam-macam, bagus itu, lakukan. Karena tidak berseberangan dengan Islam. Tapi kalau waktu misalnya bulan tertentu, ya mengadakan larung sesaji misalnya, mengadakan ya macam-macam, sesaji bumi, sesaji langit, sesaji laut misalnya, kan macam-macam sesaji itu. Ya nggak saya ikut-ikut, ya karena ini berkaitan dengan keselamatan kita di dunia, bahkan nanti yaumil qiyamah. Karena tauhid nggak main-main itu, ya. Ketika seseorang tauhidnya rusak, apa jaminannya? Kekal di neraka. Makanya kita belajar tauhid penting di sini. Ya, Allah firmankan, "Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansar." Barang siapa yang mensekutukan Allah, Allah haramkan dia untuk masuk surga. Hukumnya masuk surga haram. Wa ma'wahu nar, dan tempat kembali di neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Walam yadril miskinu anna ghalibu aimatul kufri ya'rifuna al-haqqa walam yatrukuhu illa li syai'in minal a'dhar. Dan orang miskin ini enggak ngerti, maksudnya miskin ilmu, miskin pemahaman, ya. Dia enggak ngerti bahwasanya kebanyakan pemimpin kekufuran, mereka itu sebetulnya tahu kebenaran. Cuman mereka meninggalkan kebenaran itu karena
alasan-alasan yang mereka buat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Ya, orang Yahudi ini pintar, hafal kitab-kitab mereka, cuman mereka nggak mau praktek. Ya, ini orang-orang Yahudi. Makanya mereka maghdub, dimurkai oleh Allah. Ya, ngerti tapi nggak mau praktek. Allah firmankan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Masyaallah. Mereka orang-orang yang kami turunkan kitab kepada mereka, orang Yahudi ini kenal dengan Nabi kita Muhammad SAW melebihi kenalnya seorang ayah atas anak-anaknya sendiri. Jadi mereka orang Yahudi kenal betul itu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, mulai beliau lahir orang Yahudi ngerti itu. Ini ada tanda, ini tanda kenabian, itu nabi yang terakhir. Dicari-cari mereka. Ya, siapa yang melahirkan kemarin itu, dicari semuanya. Di kota Mekah dicari semuanya itu. Ya, padahal orang-orang Yahudi yang waktu itu tinggalnya di Madinah, ya, mereka berangkat ke Mekah mencari siapa-siapa yang kemarin hari yang keluar cahaya terang itu, yang cahayanya terang sampai ke negeri ya Syria. Siapa yang melahirkan kemarin? Cari di data ini. Ya, ketemu sudah Muhammad ibni Abdullah. Mereka sudah ngerti mulai sejak lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga ketika Nabi disusukan ya di Bani Asadiyah, mereka pun juga nyari Nabi. Bahkan saya ketemu hampir terbunuh Nabi ketika Nabi berumur 2 tahun, hampir terbunuh. Ya. Orang Yahudi ngerti, cari-cari itu. Ketika Nabi diajak berdagang ya ke negeri mana itu? Syam, Syria, ya. Ada seorang ulama Yahudi yang mengatakan, ya, pulanglah. Ya, keponakan ini seorang nabi, calon nabi ini. Ya, pulang. Sebelum mereka orang-orang Yahudi ngerti kalau dia ini calon nabi nanti akan diekshumasi, pasti dibunuh itu. Ya. Sampai disembunyikan di rumahnya, dikasih makan dan macam-macam. Selesai langsung suruh pulang ke Mekah kembali. Ya, mereka ngerti setiap Nabi berjalan awan ngikuti terus. Ini tanda kenabian itu. Ya, pada pundak bagian kanan Nabi ada yakni stempel kenabian. Kalau bahasa kita toh, ya, bulat seperti buah apel. Itu tanda kenabian itu. Dan masih banyak lagi. Ini ulama Yahudi baru ketemu sekali langsung ngerti ini calon nabi ini. Ya, langsung bawa pulang. Ya. Kalau tidak, kalau orang-orang Yahudi ngerti pasti besok akan dibunuh itu. Ya. Mulai kecil sejak lahir dicari-cari itu. Sekarang malah ke sini. Ya. Langsung pulang. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan, mereka orang-orang Yahud yang Allah berikan kitab kepada mereka mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi kenalnya seorang ayah atas anak-anak mereka sendiri. Mengapa mereka enggak iman? Karena kesombongannya. Dulu para nabi itu seluruhnya dari Bani Ishaq. Ini kok dari Bani Ismail ini, gengsi. Ya, gengsi mengambil ajaran dari Bani Ismail. Kalau Bani Ishaq kami akan iman, tapi ini bukan Bani Ishaq ini, dari Bani Ismail. Kesombongannya, ya, keangkuhannya, ketakaburannya, ini menyebabkan mereka tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in amila bit tauhid amalan zahiran wa huwa la yafhamuhu aw la ya'taqiduhu biqalbi fa huwa munafiqun wa huwa syarrun minal kafiril khalis. Liqauli ta'ala innal munafiqina fid daril asfali minan nar. Ketika seseorang mengamalkan tauhid secara zahirnya tapi tidak meyakini dengan hatinya, ya, dia sholat, ya puasa, ya haji, ya umroh,
cuman hatinya nggak yakin apa itu sholat itu. Saking saya sholat ini sungkan dengan mertua misalnya, saking saya ini sholat saya ini nggak diperlakukan seperti orang muslim lainnya ini kan mayoritas muslim ini. Kalau yang lain sholat saya nggak ikut sholat, wah saya nanti ya dikucilkan oleh masyarakat ini. Ya sholatlah daripada nanti dikucilkan masyarakat. Dia praktek melaksanakan syariat Islam, cuman hatinya tidak cocok, ya hatinya tidak yakin. Fahuwa munafik. Ini namanya munafik i'tiqadi. Ya, munafik itu ada dua. Munafik i'tiqadi, hukumnya murtad. Ya, sholat tapi hatinya benci dengan Islam. Sebetulnya benci masalah sholat ini, cuman kalau nggak sholat kok sungkan ini. Ini munafik i'tiqadi. Ini hukumnya murtad. Ya. Yang kedua munafik amali. Hukumnya berdosa. Ya. Mau keluarkan yang merah ya 10 ribuan. Loh, kok ada orang ini merah yang bening 100-an. Ini munafik amali. Dosa. Cuman tidak sampai keluar dari agama Islam. Paham tuh? Ya. Ini munafik amali. Yang kita maksud di sini adalah munafik i'tiqadi. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innal munafiqina fid daril asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik mereka akan masuk neraka dan di keraknya neraka. Neraka yang paling bawah. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-8 dan ke-9. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya, sebagian manusia ada orang yang mengatakan aku iman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka enggak iman sama sekali itu. Apa faedahnya? Apa maksudnya? Yukhati'unallaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan mereka hendak menipu orang-orang yang beriman, tetapi fahamilah, ketahuilah di dalam mereka menipu Allah dan Rasulnya dan orang yang beriman, justru mereka menipu diri mereka sendiri, tetapi mereka enggak mengetahui. Karena kemunafikannya, ya, dia ya sholat, meluangkan waktu kan, dia infak sedekah, menyeluangkan hartanya, dia haji, umroh dan macam-macam, tapi nggak ada nilai pahalanya. Kan dia tertipu ini, ya. Andai saja dia beriman dengan iman yang benar, setiap sholat dapat pahala, infak sedekah dapat pahala, haji, umroh dapat pahala. Tapi orang munafik ini lelah, ya, hanya lelah dan dia tidak mendapatkan nilai sedikitpun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan orang-orang munafik di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, apa ada orang munafik zaman Nabi? Sangat banyak itu. Ya, dulu kan kita pernah jelaskan itu. Ya, abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tahtaziun. Apa kepada Allah, kitab-kitabnya, rasulnya kalian berallah-Allah. Ketika orang munafik mengatakan kami enggak dapatkan, ya, kami enggak dapatkan orang semisal qura-qura ini. Kami enggak dapatkan orang seperti Muhammad dan pengikutnya ini. Mereka orang yang paling rakus kalau makan, ya. Jadi mereka orang munafik ngomong semacam itu. Padahal kalau perang ya di belakang Nabi, kalau sholat di belakang Nabi. Cuman mereka mengatakan semacam ini. Kami enggak dapatkan orang semisal Muhammad dan pengikutnya ini. Orang qura itu, ahli baca itu, ya. Haula arghabu butunan, mereka orang yang paling rakus dalam makan. Waqdhabu alsinan, dan mereka orang yang paling pembohong. Wa ajbanu indal liqa, dan orang yang paling pengecut ketika bertemu dengan musuh. Ini ucapan orang munafik, ya. Padahal mereka ikut perang bersama Nabi, bahkan banyak di antara mereka terbunuh dalam perang, ya.
Mereka untuk mendapatkan perlakuan seperti orang muslim, mereka juga ikut berperang itu. Kadang-kadang mereka juga kena bacok itu, meninggal dunia. Tapi dalam keadaan munafik, kafir. Ya. Kalau di zaman Nabi sudah banyak munafiknya, apalagi di akhir zaman. Ya. Untuk dapat kedudukan jual ayat, jual hadis. Ya. Untuk dapat macam-macam jual ayat, jual hadis, bahkan nggak tahu-tahu buat hadis palsu, sehingga banyak hadis palsu beredar. Kita nggak tahu mana kepalanya, mana ekornya, ya kepalanya nggak diketahui, siapa sahabatnya nggak ada, dan juga nggak diketahui mana ekornya, siapa mukhoridnya, siapa yang keluarkan dari sini, nggak ada. Dan banyak itu, ya utlubul ilma walau kana bisin misalnya. Cara ilmu walaupun ke negeri Cina. Ini mana sanadnya, nggak ada itu. Sobat siapa muridnya nggak ada. Pokok langsung keluar hadis sudah. Ya, hubul waton minal iman misalnya. Ini hadisnya nggak ada itu. Ya, atau mungkin ya ad-dinu aqlun waladina liman la aqla lahu. Ini biasanya hadisnya keluar di perguruan tinggi biasanya. Ya, ada hadis keluarnya waktu mulutan. Ya. Jadi hadisnya keluarnya sesuai dengan keadaannya. Waktu mulutan keluar hadis ini, kalau waktu ya macam-macam keluar hadis ini. Man anfaqa dirhaman fi maulidi fa ka'annama anfaqa uda dhahabin. Barang siapa infak 1 dirham pada hari kelahiranku, dia dapat pahala infak sedekah, ya, emas sebesar gunung Uhud. Ini hadis ini palsu ini. Ya. Sahabatnya enggak ada, yang mengeluarkan juga nggak ada, cuman terkenal, terutama waktu mulutan. Ya, dan bahaya. Nabi katakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa dengan sengaja bohong atas nama aku, maka siap-siap dia masuk neraka jahanam. Lupa niatnya baik, walaupun niatnya baik. Ya, keluarkan hadis Nabi kemarin wasiat kepada kami, ya, bahwasanya setiap hari yang meninggal kafir sekian, maka harus berikan ini macam-macam. Ya, keluar hadis palsu. Ya, ketemu Nabi, ya nggak sembarang kalau bisa ketemu Nabi dalam mimpi, nggak sembarang itu. Mengapa? Karena setan itu nggak ada kemampuan untuk menyerupai, ya, jasad Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah sampean kenal betul dengan bagaimana fisiknya Nabi. Yang penting jenggoten, bukan itu. Fisik Nabi jelas itu, bagaimana wajahnya, bagaimana matanya, bagaimana alisnya, semuanya jelas itu. Bagaimana perawakannya, bagaimana kalau beliau berjalan, jelas rinci itu. Wah, ngaji gak pernah kok tahu ketemu Nabi. Kayak setannya ngaku-ngaku saya Nabi, padahal wah gak kenal Nabi, enggak kok. Ya, Nabi itu jelas rinci itu. Antum bisa lihat dalam kitab Radhatul Anwar itu. Bagaimana fisik, ya, fisik sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara berjalannya. Jelaskan itu. Ya, bagaimana rambutnya, bagaimana matanya, bagaimana wajahnya, dijelaskan itu. Wah, ngaji kitab gak pernah kok ketemu Nabi. Bohong itu. Ya. Atau mungkin kalau dia nggak bohong, ya setan ngaku-ngaku Nabi. Padahal telah dipastikan setan nggak akan mungkin bisa menyerupai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin waktu di laut montang-manting perahunya, kemudian dapat wahyu. Tadi Nabi berpesan, ini setan itu, ya, bukan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan. Wa hadhil mas'alah kabiratun tawilatun tatabayyanu laka idza ta'ammalta fi alsinatin nas tara may ya'riful haqqa wa yatrukul amal bi li khaufi naqsid dunya aw jahin aw mudawaratul ahadin wa tara man ya'malu bi zahiran la batinan ila akhirih.
Dan pembahasannya sangat luas dan panjang. Engkau bisa mengetahuinya ketika engkau mempelajarinya, ya, mengkoreksinya dari perbuatan manusia. Sebagian mereka mengetahui kebenaran cuma nggak mau praktek karena li khaufi naqsid dunya, karena khawatir kekurangan masalah dunia, au jahil, ataupun karena khawatir kehilangan jabatannya. Ya, kalau saya keren masalah tauhid nanti jabatan saya molorot nanti, atau mungkin dipecat nanti. Au mudaratul ahadin, ataupun untuk basa-basi. Ya, kalau nggak gini kok sungkan nih saya ini. Ya, ini waktu larung sesaji. Ya paling nggak ngikutlah, walaupun hati nggak cocok ngikutlah. Ini nggak main-main dalam hal ini. Masalah akidah ini, masalah tauhid ini. Ya, wa tara may ya'mal bi dhahiran la batinan. Ada yang praktek tauhid cuman ya hanya zahirnya, batinnya tidak. Ya, ada yang meninggalkan kebenaran karena khawatir jabatannya turun atau mungkin dikucilkan orang dan macam-macam. Sebagian yang lain mempraktekannya cuman hatinya tidak yakin. Ya, maka dalam hal ini fa'alaika bifahmi ayataini min kitabillah, maka wajib bagi kamu untuk memahami dua ayat dari Al-Quranul Karim. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Maka janganlah kamu minta udzur, kamu betul-betul telah kafir setelah kamu beriman. Ya, ini adalah ketika orang-orang munafik di zaman Nabi kita Muhammad SAW perang bersama Nabi, ya, membela Nabi, sholat di belakang Nabi, berjamaah bersama Nabi itu. Dan ucapan ini terjadi ketika yakni waktu perang, yakni perang Tabuk. Ya, mereka orang munafik kumpul-kumpul dengan temannya seraya mengatakan kami enggak dapat kurok-kurok Muhammad dan pengikutnya ini kecuali orang yang paling rakus makannya, orang yang paling pembohong, dan orang yang paling licik, penakut ketika bertemu dengan musuh. Maka Allah berfirman, la ta'tadiru, jangan minta udzur, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah sebelumnya kalian beriman. Ini ucapan ini dipraktekkan ya dalam rangka main-main, dalam rangka berolok-olok, dalam rangka untuk yakni bersenda gurau. Bagaimana orang yang mempraktekkan kekufurannya karena alasan khawatir jabatannya turun, khawatir ya nanti dia dikucilkan orang, kan malah nemen ini. Kalau berbuat kekufuran semacam itu karena berolok-olok, Allah telah berfirman, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Bagaimana orang yang berbuat kekufuran karena ingin ya supaya dia ini enggak dikucilkan orang misalnya, supaya dia dapat jabatan atau lain sebagainya. Ayat yang kedua, Allah berfirman, man kafara billah min ba'di imani illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman. Ya, barang siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap penuh dengan keimanan, Allah hanya kasih udzur, ya, berbuat kekufuran itu diampuni oleh Allah, ya, tidak dapat dosa ketika dalam keadaan mukroh, dalam keadaan terpaksa, ya, pistol sudah di depan matanya. Kalau sama nggak mau mengatakan bohong, ya nih, mau mengatakan ucapan-ucapan kafir, tak tembak, ya, saya hitung 3 kali. Kalau nggak ngomong kekufuran, tak tembak 1. Langsung ngomong kekufuran, nggak dosa itu selama hatinya tetap mutmainnun bil iman. Ya, ini terjadi pada salah seorang sahabat. Ketika sahabat ini Ammar ibn Yasir, ya,
Dia diancam oleh orang-orang kafir. Kalau kamu tidak mau mengucapkan kekufuran, kalau kamu tidak mau mengatakan Muhammad seorang pembohong, kamu akan aku bunuh seperti ibumu itu sudah saya bunuh itu. Ya, ibunya telah dibunuh. Kata Amr dalam hatinya, kalau aku nggak takut dibunuh, saya nggak takut itu. Tapi kan bapakku masih hidup ini. Ya, saya khawatir bapak ini mati, ini sudah ditindih batu gede itu. Ya, maka Amr mengucapkan Muhammad seorang pembohong. Ya, orang kafir senang dilepaskan sudah. Terus aman kan? Aman sudah. Langsung lari Amr pun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka langsung turun ayat man kafara billah ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dan terpaksa itu berkaitan dalam amalan zahir. Gak mungkin dalam masalah hati. Karena gak ada orang yang tahu tentang hati seseorang kecuali orang itu dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mukrah ini terpaksa itu bisa dengan ucapan atau perbuatan. Tapi hati tidak bisa mukrah. Bisa paham maksud saya? Kalau dia berbuat kekufuran dengan hatinya, sudah kafir sudah. Ya. Seperti orang munafik itu, dia sholat, dia puasa, dia haji, perang. Ya, amalannya kan iman itu. Tapi hatinya kafir sudah. Ya. Padahal enggak dipaksa dia. Ya, apalagi dia mengatakan, "Ya, maaf, saya terpaksa kafir." Ya. Mengapa? Yo saya gimana kalau nggak kafir? Ya, nanti saya dipecat dan sebagainya. Mukrah itu dalam ucapan ataupun perbuatan. Adapun dalam hati nggak ada satupun orang bisa memaksa. Ya. Kemudian yang terakhir, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Ya. Dan Allah yang Maha tahu. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan oleh Nabi kita Muhammad, keluarganya dan sahabatnya. Jamaah rahimakallah. Jadi kajian masalah kitab Kasyfus Syubhat telah selesai, ya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur telah ada 5 kitab tauhid yang telah kita selesaikan, ya. Diawali dengan kitab Al-Usulus Salasah. Kemudian kitab Al-Furqatun Najiyah. Kemudian kitab yakni syarah kitab Tauhid Fathul Majid. Yang keempat kitab Khud Aqidataka minal kitab was sunnatis sahihah. Yang kelima Kasyfus Syubhat ini. Ya, berapa persen yang bisa diambil, berapa persen yang bisa difahami, ya terserah antum ini. Ya, dicatat atau tidak, difahami atau tidak, ya. Kalau difahami hanya 20% luar biasa sudah, ya. Kalau difahami 5% sudah luar biasa itu. 5 kitab enggak main-main loh, ya. Itu membutuhkan waktu 20 tahun. Ya, kita kan taklim di sini sudah 20 tahun. Ya. Ya. Kita butuh 20 tahun untuk menghatamkan 5 kitab tauhid ini. Jamaah rahimakumullah. Mungkin untuk 1-2 pertanyaan saya persilakan. Pertanyaan bebas. Monggo, iya. Yeah. Namun dari 2 sahabat yang tertangkap ini, satu mengucapkan betul karena takut, namun juga mungkin akhirnya seperti itu. Yang satunya bersikukuh. Akhirnya dua-duanya meskipun satu mengucapkan satu tidak, dua-duanya dipenggalkan. Dan pada akhir kematian mereka, salah satunya ini tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid benar, yang satunya bisa. Dan itu apakah indikasi bahwa dia bukan terpaksa? Iya. Jadi kalau ini 2 sahabat saya belum pernah dengar kisahnya, ya. Kalau berkaitan dengan ini 2 sahabat, ya, Anda belum pernah dengar kisahnya.
mungkin selain sahabat, ya. Kalau kejadian semacam itu, ya, bagaimana? Semuanya itu yang berkaitan hati yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kaidah para ulama menjelaskan, nahkumu bidzawahir fanaruddu ila Allahi dhamair. Kita hukumi zahirnya, adapun batinnya, hatinya terserah Allah. Ya. Kalau orang itu sholat, kita hukumi zahirnya dia orang muslim. Kalau meninggal dunia kita sholatkan, kita doakan zahirnya. Walaupun mungkin sholat karena terpaksa misalnya, sungkan misalnya, ya, itu kan terserah Allah nanti. Adapun kita hukumi zahirnya, orang itu sholat berarti muslim, maka ketika meninggal dunia harus dan wajib diperlakukan sebagai seorang muslim. Ada orang yang seumur-umur nggak pernah sholat misalnya, di rumahnya juga nggak pernah sholat, dilanggar nggak pernah, di masjid juga nggak pernah. Berarti kita hukum zahirnya orang yang nggak sholat berarti non muslim, maka hukumnya haram disolatkan ketika meninggal dunia. Haram, ya. Jadi ketika meninggal dunia hukumnya haram untuk disolatkan. Kita hukumi zahirnya. Adapun mungkin, ya, batinnya, ya, terserah Allah. Dia nggak sholat karena mungkin dipaksa oleh bapaknya nggak boleh sholat misalnya. Mungkin bapaknya seorang dukun misalnya, nggak boleh sholat, boleh macam-macam. Ini nanti dikasih udzur atau tidak terserah Allah. Cuman kita hukumi zahirnya. Kalau nggak sholat kita nggak boleh untuk mensolatkan jenazahnya. Allah bismillah. Yang lain? Cukup? Faham semuanya insyaallah? Ya. Jadi insyaallah untuk pekan depan kita akan lanjutkan syarah Ushul Sittah. Ya. Jadi memang untuk masjid kita Al-Hidayah ini kita tekankan masalah tauhid. Ya. Kalau antum ingin paham masalah fikih, antum bisa ikut taklim di Masjid Al-Huda setiap Selasa malam Rabu, ya. Itu fikih mulai bagaimana cara wudu, bagaimana cara mandi janabat, bagaimana cara menghilangkan najis, ya, sholat, puasa dan seterusnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.